Oke, baik. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Sahabat Bapak dosen teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, tidak berada dari UPN nomor 204 ayat 1. Jalur rahmat-Mu ya Allah Tuhan. 1, 2, 3 ya. Jalur rahmat-Mu ya Allah Tuhan. Hanya Galilea surah doamu. Radoto dipasuh dalam mamulus armaran sorang dong. Mari kita bersama di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dan menjaga surga, menjaga syukur kami kepada kita kepadamu yang telah berkati kami sepanjang hidup kami. Dan kami sekarang mau belajar Tuhan, berkati supaya apa yang kami pelajari bisa kami praktekkan dan kami sehari-hari dalam nama Yesus kami ucap syukur haleluya amin. Oke. Nanti kalau kau berdoa, tak usah bikin kalimat haleluya ya. Tidak ada diajarkan di kampus ini berdoa pakai haleluya. Berdoalah dalam nama Yesus, bukan dalam nama haleluya dan koma Yesus ya. Sebagai mahasiswa teologi kritis, jangan mengikuti kebiasaan orang lain. Oke. Seperti yang saya umumkan kemarin, bahwa hari ini kita akan masuk filsafat kejawen, dan pembahasan ini hanya satu ya. Tapi untuk minggu depan kita bahas dua materi, yaitu filsafat Sunda Wiwitan dan filsafat Mentawai. Artinya hari ini materi itu sudah harus dikirimkan nanti, sehingga minggu depan tanggal 4 Desember kita telah mengakhiri perkuliahan dan kita akan UAS tanggal 11 Desember. Saya ulangi, materi kita setelah ujian semester dihafal, dipelajari ulang dari menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa, hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dan filsafat Jawa, kebudayaan Islam bercorak Jawa, filsafat Karo, filsafat Simalungun, filsafat Kejawen, filsafat Sunda Wiwitan, dan filsafat Mentawai. Itu materi kita tertulis dan tidak lagi pakai paper. Ya, waktu sekarang kita membahas filsafat Kejawen dari kelompok A. Silakan disampaikan apa yang menjadi hasil kelompok dan nanti kita akan diskusi. Silakan. Ini absen. Terus buat kita semua, kami dari kelompok 3 memaparkan hasil dari pembahasan kami, yaitu makna mitoni sebagai tradisi budaya dalam masyarakat Jawa. Dan kami yang beranggotakan 5 orang, dan saya sendiri yang divisi Uding. Saya Gabriela Lasmimpun. Saya Iskir Kisar. Saya Terus Nampulo. Saya Joshua Simanjuntak. Kita masuk kepada pengertian apa itu mitoni. Mitoni ialah suatu tradisi yang dilaksanakan yang dilaksanakan pada saat yang ke-7 kehamilan, yang diperuntukkan apabila anak yang dikandung adalah anak pertama dari si ibu dan si ayah di rumah keluarga yang mengandung. Mitoni ini sendiri juga dalam bahasa Jawa yang berarti itu atau 7. Tujuan diadakannya mitoni tersebut ialah sebagai tanda syukur atas kesehatan ibu dan bayi yang di dalam kandungan sang ibu, agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan sampai terlahir.
Mitoni tersebut juga diadakan sesuai dengan adat yang dijatuhkan pada hari Selasa atau Sabtu pada tanggal ganjil seperti tanggal 1, 3, 5, 7, 9, dan 15 dan tanggal ganjil lainnya. Sebagaimana pemilihan tanggal ganjil tersebut melambangkan umur kehamilan 7 bulan, serta pada umumnya acara tersebut dilaksanakan pada jam 11 siang. Adapun bahan yang ada pada tradisi Mitoni, yang pertama itu ada tumpeng atau megana, yang kedua tumpeng gapiong, yang ketiga itu nasi sarudan, yang keempat itu supasang nasi, dan yang kelima dahar atau nasi kuning. Yang keenam sehelai tikar tua dan dedaunan yang ditulis ekor ayam jago. Yang ke-8 sambal, yang ke-9 ligo blege, yang ke-10 kue-kue manis, yang ke-11 lauk pauk dari sayuran, yang ke-12 tujuh buah ketupat diisi abon, yang ke-13 telur kura-kura, yang ke-14 bubur merah putih, yang ke-15 boneka, yang ke-16 gayung dari kelapa. Adapun proses pelaksanaan Mitoni, yang pertama memandikan atau menyiram ibu hamil dengan air kembang setaman di atas kursi diklik. Yang kedua, ibu hamil dilumuri dan digosok dengan tepung beras 7 dengan campuran daun kemuning, mangir dan pandan yang dihaluskan. Yang ketiga, ibu hamil mengambil wudhu dan mengganti pakaian serta dilingkari benang berwarna merah, putih, hitam dan longgar. Yang keempat, dukun atau bapak mertua menjatuhkan alat pemintal benang. Yang kelima, setelah itu dijatuhkan pula 2 buah kelapa gading. Yang keenam, ibu hamil menuju rumah dan berdiri di depan kamar dengan serta duduk di tumpuan kayu. Yang ketujuh, selanjutnya acara dihahar ajang cowok. Yang ke-8, proses pemilihan dan pemecahan kelapa gading yang bergambar oleh 6 calon ayah. Yang ke-9, terakhir adalah ritual dodol rujak. Ciri khas Mitoni yang pertama 7 bulan, yang kedua 7 sumber air, yang ketiga 7 macam kembang, yang keempat 7 orang yang memandikan, yang kelima 7 macam pakaian, yang keenam 7 macam perlengkapan. Landasan filosofis dan spiritual dalam tradisi Mitoni. Yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat musyawarah yang tinggi, yang kelima keadilan, yang keenam gotong royong. Refleksi ideologis dalam kehidupan saat ini, sebagai seorang makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, hendaklah untuk tidak melupakan segala anugerah serta penyertaan Tuhan. Melalui tradisi itu, masyarakat menunjukkan penghargaannya terhadap kehidupan manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Dengan tradisi Mitoni ini juga sebagaimana bersyukur atas 7 bulanan kehamilan dan meminta doa kepada Tuhan agar diberkati dan dilancarkan sampai kelahiran seorang bayi. Oleh sebab itu, implementasi dari hal tersebut sangat relevan bagi setiap umat agar senantiasa bersyukur dan berdoa dalam segala hal baik suka maupun duka, seperti tertulis dalam Mazmur 107 ayat 21 yang berbunyi, biarlah mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kemudian hal itu juga dapat dilihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 yang tertulis, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa masih sangat kental dengan tradisi Mitoni, sebagaimana dapat terlihat saat masyarakat Jawa yang melaksanakan tradisi tersebut dengan antusias. Hal tersebut dapat terlihat mulai dari mempersiapkan makanan dan berbagai kelengkapan lainnya untuk menyatakan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya kepada seorang ibu yang mengandung dan kepada calon bayi yang sedang dikandung selama 7 bulan. Dengan adanya acara tradisi Mitoni tersebut, masyarakat setempat terlebih bagi keluarga dapat menyampaikan syukurnya dan menaikkan doanya agar bayi tersebut diberkati hingga sampai lahirnya dan menjadi anak yang berbakti, serta si ibu juga diberi kekuatan dalam mengandung sampai dengan melahirkan. Dari beberapa pengalaman kelompok terdapat tradisi Mitoni ini, ternyata masyarakat Jawa masih berpegang teguh serta melestarikan tradisi yang sudah diwariskan dari nenek moyang terdahulu kala. Saran, tradisi Mitoni dapat semakin mempererat persatuan dan kesatuan antara masyarakat
setempat, serta tradisi kebudayaannya itu juga dapat terus dibangun sehingga tradisi mitoni tersebut tetap dapat dijaga, karena itu adalah suatu tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Oleh sebab itu, kelompok memberi suatu saran kepada gereja dan masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan suatu tradisi mitoni tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta atas penyertaannya kepada si ibu dan calon bayi, serta gereja juga harus ikut serta dalam memperkuat kepercayaan melalui doa syukur agar ibu dan calon bayi yang akan lahir tetap diberi kesehatan, serta anak tersebut menjadi anak yang bermanfaat bagi gereja, bangsa, dan negara. Tidak lupa juga kelompok memberi saran kepada para pemuda-pemudi yang merupakan generasi penerus ataupun tongkat estafet. Dengan hal ini, pemuda-pemudi di era milenial saat ini agar tidak meninggalkan budaya meskipun zaman semakin maju. Sekali lagi, pesan bagi pemuda adalah ikuti zamanmu tetapi jangan tinggalkan budayamu. Oke, sudah? Oke, baik. Nah, kita telah mendengar sajian dari kelompok 3 ini yang berbicara soal mitoni dalam tradisi Jawa. Sekarang kita akan diberi kesempatan memberi masukan sehingga paper ini semakin bagus karena ini karya kita bersama. Silakan, nanti sebutkan nama supaya saya catat di sini. Pertanyaanmu menentukan menambah nilaimu ya. Jadi banyaklah bertanya atau memberikan masukan. Kalau masukan nanti sebutkan dari mana sumbernya. Kalau dari buku silakan sebutkan judul bukunya, halaman berapa. Kalau dari jurnal sebut nama jurnal. Kalau dari internet sebutkan nama artikelnya. Silakan. Wih, sorry. Oke, silakan. Siapa tadi pertama? Dari sini, sebelah sini ada? Dari sini? Silakan dari sini nanti terus ke sana. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Dosen. Saya Haji Sukma. Terima kasih kepada Bung Haji. Di sini saya ingin bertanya dari pemaparan saudara. Tadi dikatakan biasanya proses pelaksanaan mitoni. Saya mengerti poin itu hamil menunggu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah proses ini sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia? Karena kita tahu bahwa proses wudhu ini adalah budaya dari agama Islam. Dan yang kedua, sejak kapan kita umat Kristen yang mempercayai adanya acara di bulan ini? Kita tahu pada saat ini bahwa banyak agama Kristen ketika seorang perempuan mau melahirkan, dia mengadakan acara 7 bulan. Lanjut. Ya, terima kasih kepada Bapak Dosen. Nama saya Agus Reformasi. Terima kasih kepada penyajian penjelasannya. Terima kasih juga dari penyaji mengatakan bahwa ini adalah proses pelaksanaan juga negara Islam yang akan dilaksanakan untuk kelahiran calon bayi yang pertama. Jadi pertanyaan saya, apakah proses pelaksanaan ini tidak terlepas dari calon bayi yang lahir anak yang kedua, atau cuma ada khusus pada calon bayi pertama saja? Terima kasih. Lanjut. Nama saya Ardo tadi. Pertanya, jadi saudara penyaji menyebutkan bahwa sangat relevan jika diimplementasikan bagi gereja dalam tradisi ataupun filosofi mitoni. Jadi apa sebenarnya dasar yang mengatakan begitu yang sangat relevan? Sedangkan di dalam tradisi mitoni itu harus ada hari yang dipilih. Sedangkan di dalam Kristen sendiri semua itu hari baik, semua hari itu baik. Sedangkan di dalam tradisi mitoni itu harus ada hari yang dipilih. Yang dan yang kedua, di dalam tradisi mitoni ini juga dibutuhkan suatu rukun untuk melakukan proses penyiraman. Jadi apakah gereja juga akan mendampingi untuk melakukan tradisi tersebut? Dan pertanyaan saya yang kedua,
filosofisnya dari makanan-makanannya itu. Mengapa harus makanan itu, apa nggak bisa makanan yang lain? Terima kasih. Ada satu lagi, silakan. Terima kasih saudara. Saya Ega Freddy sendiri. Siapa? Ega Freddy sendiri. Oke. Silakan. Pertanyaan dari peralatan untuk makanan yang ada dalam proses tradisi ini, tadi ada tuliskan bahwa ada boneka. Jadi apa fungsi boneka itu dalam proses ini? Lalu mengapa harus sudah siap dilaksanakan? Lalu saya ada tambahan dari sebuah jurnal Isu Budaya dengan judul Tradisi Mitoni sebagai Perangkat Sosial Budaya Masyarakat Jawa yang dituliskan oleh Johannes Buanergis dan Operator Patrick Samiono dari Universitas Kristen Satya. Jadi di sini ada dituliskan dalam halaman 52 dalam jurnal ini ada makna simbolis halaman Mitoni dan dituliskan juga bahwa ada maknanya itu ada dalam siraman, ada maknanya dalam tahapan kejurusan, ada pakaian tadi kan ada itu juga di jurnal bahwa ada tujuh pakaian itu. Jadi mungkin ada bisa ditambahkan mengapa diganti dan apa maksud simbolisnya dari itu saja. Terima kasih. Oke, keempat penanya dan penanggap silakan ditanggapi oleh dijawab oleh kelompok. Ya, di sini kami mencoba menjawab pertanyaan dari Aldo tentang apakah gereja harus mengundang dukun. Dari sejen kami juga sudah dikatakan dukun atau ayah mertua. Jadi di situ ada pemilihan di situ. Jika metode sebelum dicampuri dengan agama formal seperti agama Kristen, Islam atau segala macam, itu bisa mengundang dukun. Sedangkan jika dia sudah berinteraksi dengan agama formal, itu bisa dipilih itu ayah mertua yang bisa digunakan di sini. Ya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudara. Dari saudara tadi, apakah tradisi yang pertama? Ya, seperti yang kami ketahui memang bahwa tradisi tersebut pada umumnya dilakukan kepada anak pertama. Jika sudah anak kedua sampai anak selanjutnya, itu memang yang kami baca dan kami ketahui hanya syukuran biasa. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan hanya anak pertama tersebut, karena bagaimanalah contohnya seseorang yang baru ataupun sepasang suami istri yang baru menikah dan dikaruniai anak, otomatis mereka sangat bersukacita. Dan oleh sebab itu seperti di kita orang Batak ada namanya membusuri seperti yang pertama. Terima kasih. Silakan tambah lagi kalau ada. Ya, kami sendiri menjawab pertanyaan dari Aldo juga tentang makna makanan. Di sajian kami sudah ada tentang makna makanan di 2.2.1 jenis makanan pada tradisi Mitoni. Yang pertama itu tumpeng megana. Itu disajikan dalam bentuk doa kepada Tuhan agar bayi yang masih dalam kandungan kelak lahirnya lancar, selamat dan sempurna, serta ibu yang melahirkan juga selamat. Undangan yang terdiri dari sayuran yang direbus itu, tumbuh-tumbuhan itu dilambangkan sebagai kehidupan dan kemakmuran. Warna hijau pada sayuran menunjukkan adanya kehidupan. Dalam hal ini harapan adanya kehidupan baru yang lebih baik di tengah keluarga dengan adanya bayi yang akan lahir kelak. Terus ada juga telur sebagai lambang dari bibit yang unggul. Telur ini juga melambangkan kebulatan tekad dan kemanggalan sebagai sifat dan tujuan. Sebab telur terdiri dari beberapa lapisan yang mempunyai makna sendiri. Yang kedua, tumpeng robyong itu sebagai gambaran kehidupan dunia yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup yang hidup secara berdampingan. Ini tumpeng robyong ini melambangkan sebuah harapan agar kesulitan yang mengganggu pikiran dapat hilang. Kemudian nasi rasulat. Nasi rasulat ini
untuk disajikan untuk menghormati dan mendoakan arwah para rasul, sahabat dan keluarga serta arwah para leluhur penyelenggara upacara selamatan. Yang keempat, 7 pasang nasi. 7 pasang nasi ini melambangkan perjalanan sepasang suami istri yang telah menjaga calon bayi yang masih dalam kandungan. Kemudian yang kelima, dahar atau nasi punar. Itu adalah hidangan utama. Ya, itu sebagai pelengkap. Ada banyak pelengkap dalam dahar nasi punar itu. Ya. Oke. Lagi yang mau menambah? Ya, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan saudara Ega, dan sebelumnya terima kasih atas saran ataupun masukannya. Dan kemudian kami akan menjawab. Yang pertama tadi fungsi boneka. Sebenarnya di sajian kami sudah ada, namun kami di PPT tidak kami perbuat karena garis besarnya saja. Di sajian ada boneka laki-laki. Maknanya di situ bagaimana? Misalnya mereka boneka laki-laki dan perempuan, maksudnya bayi yang lahir pria atau wanita itu di istilahnya contoh mereka meronseng bahwasanya anaknya itu laki-laki. Jadi mereka menyediakan boneka laki-laki istilahnya seperti rasa sukacita mereka. Kemudian pada umumnya memang acara tersebut jam 11 siang pada umumnya. Namun hal tersebut juga bisa terjadi misalnya disesuaikan dengan daerah masing-masing, bisa saja di jam 10 ataupun jam 12. Namun pada umumnya yang seperti di sumber-sumber lain juga pada umumnya jam 11 siang yang kami dapatkan. Terima kasih. Sudah semua pertanyaan terjawab? Silakan. Kemudian kami menjawab pertanyaan dari Ade tentang apa alasan kami mengatakan bahwa gereja harus melestarikan budaya mitoni ini. Seperti di sajian kami bahwa mitoni ini adalah acara 7 bulanan, itu sebagai tanda syukur. Jadi menurut kami kenapa gereja harus melestarikan itu? Itu sebagai bentuk syukur. Kalau kita di tanggal ini, tanggalnya juga kenapa harus tanggal ganjil atau tanggal 7 atau tanggal 16 gitu kan? Di sajian kami juga udah bilang kalau tanggal itu melambangkan 7 bulan sang ibu mengandung calon bayi. Mungkin akan tambahkan. Iya, saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan saudara Aldo. Dimana kami bukan menganggap bahwa gereja tersebut menganggap tradisi tersebut, namun kita melihat bagaimana makna dari tradisi tersebutnya. Maknanya itu kan istilahnya bersyukur. Jadi gereja istilahnya kan seperti daerah sekarang ataupun zaman sekarang kita umat Kristen, kita harus semakin diperkuat oleh gereja dengan terus berdoa ataupun bersyukur. Kita melihat dari makna filosofisnya. Bukan kami katakan bahwa tradisi tersebut diambil oleh gereja sampai saat ini. Terima kasih. Oke, semua sudah terjawab pertanyaannya? Masih ada? Silakan. Ayo, silakan. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Arif. Seperti yang kita ketahui bahwa wudhu tersebut adalah istilahnya membasuh. Jadi membersihkan. Jadi memang kami tidak dapat memastikan bahwa hal tersebut terjadi pada saat Islam masuk atau sebelum masuk. Namun yang kami maknai dari hal tersebut, ibu hamil tersebut melakukan siraman terhadap dirinya dengan membasuh ataupun melakukan wudhu. Kemudian yang kedua tadi, sejak kapan agama Kristen mempercayai metode tersebut? Kami tidak mengatakan bahwa agama Kristen mempercayai metode tersebut. Namun
seperti yang saya jawab tadi kepada pertanyaan saudara Aldo, bahwa kita melihat dari nilai filosofis yang ada pada tradisi tersebut yang boleh kita aplikasikan atau yang boleh kita ambil untuk kita lakukan, seperti bersyukur atas karunia Tuhan sampai pada saat ini ataupun kepada kita sampai pada saat ini. Terima kasih. Sudah cukup, sudah selesai semua pertanyaan. Sudah. Oke, silakan kita buka lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Sebutkan nama, bertanya atau memberi masukan. Silakan. Ya, Terima kasih Bapak dosen. Terima kasih juga untuk penyaji. Saya dari dalam seluruh. Jadi pertanyaan saya, metode Mitoni ini kan merupakan salah satu adat dari percayaan Kejawen, yang merupakan Kejawen adalah aliran orang Jawa, gitu kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya eksistensi Mitoni ini dalam satu daerah, misalnya dalam Jawa itu di Surabaya misalnya, apakah apakah Mitoni ini masih digunakan atau masih dilakukan memang secara asli, begitu? Memang secara asli dalam tata cara orang Jawa begitu. Karena kan orang Jawa ini kan sudah dibilang sebagai aliran begitu kan, bukan agama suku lagi. Udah aliran yang dicampuri dengan agama-agama yang datang seperti Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain kan. Jadi pertanyaan saya, apakah eksistensi atau keaslian dari Mitoni ini masih dilakukan secara adat Jawa begitu di kehidupan sekarang ini? Lalu yang kedua, apakah Mitoni ini satu-satunya filosofi atau tata cara kehidupan orang Jawa? Apa masih banyak lagi yang belum saudara penyaji sampaikan di sini dengan menyangkut kehidupan orang Jawa? Mungkin demikian. Terima kasih kepada. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain ada? Oke, silakan dijawab yang satu itu. Ya, jadi kami langsung menjawab pertanyaan tadi tentang apakah Mitoni itu satu-satunya tradisi sebenarnya tidak hanya Mitoni tradisinya, jadi masih ada tradisi-tradisi yang lain, seperti misalnya kalau budaya mereka itu sebelum puasa mereka terbiasa pergi ke makam untuk melakukan ziarah. Baru ada masih ada intinya ya hanya Mitoni tradisi. Jadi kenapa kami hanya mengangkat Mitoni, karena kami ingin mendalami tradisi Mitoni itu. Jadi sebenarnya nggak hanya Mitoni tradisinya. Dan ada yang menambah? Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Randy. Apakah keaslian Mitoni ini suatu daerah masih dijalankan? Menurut saya masih, karena saya tinggal di daerah Riau, khususnya di situ baiklah orang Jawa. Apalagi kalau acara seperti ini 7 bulanan, terkadang masih banyak melakukan itu. Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab dari saudara tersebut. Sekarang acara Mitoni masih dilakukan. Kita lihat dari contoh dari adat pada Toba. Kalau ada acara di bulan ini masih dilakukan dalam acara adat pada Toba. Dan itu juga sama kayak acara dalam adat Jawa. Saya akan menambah seperti di kesimpulan tadi, kami sudah memasukkan bahwa ternyata masyarakat Jawa tersebut masih berpegang teguh, masih berpegang erat dalam tradisi tersebut yang diwariskan dari nenek moyang dahulu kala. Sehingga disaran kami masukkan tadi supaya kita pemuda-pemudi
semakin meneruskan hasil dari ataupun suatu proyek tersebut, karena zaman semakin maju, otomatis kita pun harus tidak mengikuti zaman, bisa mengikuti zaman namun tidak meninggalkan diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Ini kesempatan kalian menambah nilai pada diri ini. Karena kita hanya punya kesempatan ini dan 2 lagi minggu depan. Silakan. Kalau masih ada, kalau enggak saya duduk nanti dan tidak ada kesempatan lagi. Silakan. Tidak ada? Atau saya bertanya kepada kalian nanti? Mungkin kalian baca atau tidak baca makalah ini? Siapa yang baca makalah ini? Yang baca setelah dikirim mereka minggu yang lalu. Siapa yang baca? Tentang yang baca aja, yang baca. 1, 2, 3, 4. Tunjuk tangannya kok nggak kelihatan. Gini, tangan bertunjuk itu gini. Saya ulangi, siapa yang baca? Yang baca makalah ini setelah dikirim kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulangi, siapa yang baca? Coba tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Sini juga sini kan? Gak ada yang baca ya? Oke. Coba, saudara siapa namanya? Siapa? Udol Sitang. Siapa? Udol Sitang. Udol Sitang. Udol. Udol. Tidak baca ya? Silakan tinggalkan ruangan ini. Nama siapa? Siapa? Sana ya. Silakan juga tinggalkan ruangan ini. Kamu? Siapa? Bella. Oke, silakan tinggalkan ruangan ini. Kamu? Siapa? Siapa? Oke, kenapa kita tahu? Silakan tinggalkan ruangan ini. Saya tidak mau belajar dengan orang yang tidak serius di kelas saya. Kamu siapa? Edward? Ciburian? Silakan keluar. Kau? Siapa? Riri Tambunan. Riri. Windy. Silakan. Kamu? Siapa? Marta. Silakan keluar dari sini. Kamu? Apa? Yasmin, silakan keluar. Tadi siapa lagi yang di sini yang tidak baca? Keluar dari sini. Dari kelompok sini, selain yang 7 orang tadi, siapa namanya? Datang ke sini dan keluar dari ruangan saya. Selain 7 orang tadi yang tidak baca, datang ke sini sambil keluar. Namamu siapa? Siapa? Ya, silakan keluar, silakan. Yang lain. Nama siapa? Siapa? Orlando. Oke, silakan keluar. Namamu? Daniel. Daniel apa? Sagara. Daniel Sagara. Oke, silakan keluar. Ngeri ya, ngeri, menurut saya ngeri. Dalam perbincangan kami juga para dosen ngeri melihat kalian sekarang. Tahu saya gimana mahasiswa STT kita ini nggak serius gitu. Dan mereka yang saya keluarkan ini saya anggap tidak hadir ya, karena mereka tak serius di kelas saya.
Philip nggak datang. Nggak ada Pak. Si Armanda yang sakit ya. Armanda. Armanda. Kok nggak ada namanya? Amanda atau Armanda? Amanda. Oh iya, Amanda. Sakit ya. Oke, jadi nanti saya akan buat mereka absen ya. Nanti sampaikan, dan kalian pun minggu depan kalau masuk dalam pembahasan terakhir tidak baca, saya akan keluarkan. Makanya mereka tidak mungkin bertanya karena tidak mungkin ada pertanyaan kalau tidak membaca. Dan kalian masih semester 3, tidak ada keseriusan dalam belajar. Bagaimana kita mau berdiskusi, berdialog, berteologi kalau saudara-saudara tidak mau mengisi otak kalian dengan baik? Ini tadi kenapa tinggal jadi 8 ini? 7 orang tadi yang ini 1 orang kenapa? Siapa tidak membaca di sini? Tadi kan saya tanya siapa yang baca? 7 orang tadi saya lihat. Ini mengapa 8 ini? Ini semua tadi yang baca. Iya, berarti 8 orang yang tulis, bukan 7. Nah, kalau kalian tidak mau mengisi otak kalian dengan serius membaca paper orang, bagaimana mungkin kalian maju? Orang yang cerdas ialah terlihat dari pertanyaannya. Kalau dia bertanya asal bertanya, sekedar bertanya, itu tidak cerdas. Kalau dia hanya bertanya yang bersifat kesalahan, informatoris, bagi saya itu tidak cerdas. Tapi bagaimana dia bertanya untuk membangun sebuah teologi yang bagus, pemahaman yang bagus tentang topik itu yang cerdas. Karena apa dia bertanya cerdas? Karena dia sudah banyak baca tentang topik itu. Kalau kalian tidak banyak baca tentang topik ini dengan buku-buku lain atau dari sumber-sumber internet atau jurnal, gak mungkin kalian bisa bertanya cerdas. Jadi kesempatan minggu depan hanya sekali untuk filsafat Jawa Barat dan Mentawai, Sunda Wiwitan ya. Tolonglah tunjukkan kalian cerdas dengan banyak membaca. Kalau tidak, nggak mempengaruhi. Kalian bertanya pun nggak mempengaruhi karena tidak ada cerdas dalam bertanya. Saya catat ini semua ini. Kalau mereka yang tidak baca ini, otomatis akan berkurang nilainya. Tidak ada nilai mereka. Misalnya dia dapat ini 90, misalnya dia dikurangi jadi 85. UTS-nya pun itu berkurang. Kasihan. Oke, saya tidak mau membahas itu, capek saya membahas itu. Karena di awal kelas saya sudah sampaikan harus serius di kelas ini. Bagi orang yang tak serius saya tidak suka. Tapi kalau kalian serius walaupun kurang analisa kalian dan kecerdasan kalian, saya hargai. Ya, saya hargai. Tapi kalau kalian sudah kurang cerdas, kurang pintar, tak serius lagi, ya kita jumpa tahun depan aja. Oke, saya sudah baca paper ini. Tampaknya paper ini masih deskriptif ya. Latar belakang masalahnya tidak tampak apa yang menjadi persoalan di makalah ini.
kalau dia menjadi deskriptif, maka tampilkanlah di sana apa yang menjadi alasan bahwa tradisi ini masih dilakukan oleh Jawa. Karena ini deskriptif ya, tidak mempersoalkan masalah. Lalu bagaimana pandangan iman Kristen terhadap tradisi ini? Itu lebih baik di latar belakang masalah. Supaya apa? Karena dia deskriptif, dia hendak mempertentangkan tradisi kejawen dengan iman Kristen. Kecuali di dalam latar belakang masalah ada masalah yang timbul sehingga perlu diselesaikan secara akademis. Nah di sini kan tidak ada masalah yang timbul. Nah karenanya jelaskan di dalam belakang masalah itu bahwa tradisi mitoni ini merupakan tradisi yang terus dipelihara oleh orang-orang Jawa hingga kini. Lalu termasuk orang Kristen Jawa juga menggunakan tradisi mitoni. Nah karena ada orang Kristen yang melaksanakan tradisi mitoni di Jawa, maka bagaimana pandangan orang Kristen Jawa tentang tradisi mitoni? Tentu akan berbeda itu nanti dari pandangan kejawen sendiri terhadap mitoni itu. Nah, kalau Kristen memandang dari sudut pandang lain karena sudah dipengaruhi oleh Injil, tentu mitoni akan dipandang beda dengan tradisi kejawen. Nah itulah yang harus dijelaskan di sini. Sehingga dalam rumusan masalahnya bukan lagi bertanya bagaimana cikal bakal munculnya aliran kejawen, bukan itu. Pertanyaan pertama yang muncul di sini ialah bagaimana tradisi mitoni dalam masyarakat Jawa. Itu langsung karena kalian hendak menjelaskan apa itu tradisi mitoni dalam masyarakat Jawa atau tradisi mitoni dalam iman kejawen misalnya. Itu lebih spesifik. Sehingga nanti kalian akan menjelaskan apa itu kejawen itu. Apa itu mitoni maksudnya. Jadi bukan lagi membahas kejawen. Karena kalian tidak membahas spesifik kejawen itu. Yang kalian bahas ialah apa itu tradisi mitoni. Nah kemudian kalian sudah jelaskan di paper ini tahapan-tahapan pelaksanaan atau ritus-ritus daripada kejawen. Dan soal makanan-makanan dan sebagainya. Tetapi dalam pertanyaan rumusan masalah tadi, yang kedua bagaimana pemahaman pelaksanaan mitoni, lalu ketiga apa saja landasan filosofi, ini tidak perlu dua pertanyaan tapi satu aja pertanyaan ini. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi adalah bagaimana pandangan iman Kristen terhadap tradisi mitoni. Itu jauh lebih penting karena tadi ini latar belakang masalah kalian bukan memiliki sebuah kajian akademis yang bersoal di dalam soal tradisi mitoni, tapi deskriptif ya, dia hanya menggambarkan. Lalu kalian juga harus bertanya bagaimana pandangan iman Kristen Jawa terhadap tradisi mitoni. Ya, jadi tidak ada pertentangan sebenarnya di situ, tapi kalian menjelaskan karena ini kan latar belakang masalah ini deskriptif. Nah ini yang perlu nanti kalian tanya di sini. Bagaimana pemahaman iman Kristen ya, bagaimana pemahaman iman Kristen Jawa terhadap tradisi mitoni ini. Nah, kalau itu sudah ditanya, nanti poin 2, 3 itu bisa disatukan, maka nanti pada pembahasannya ikutilah rumusan masalah itu. Sesuai dengan rumusan masalah itu dijawab. Nah lalu masuk ke refleksi teologis. Di refleksi teologis ini standing point dari kelompok. Bagaimana pendapat kalian tentang tradisi kejawen ini? Nah sebelum ke refleksi teologis juga harus ditambahkan nanti ketika kalian membahas misalnya di rumusan masalah tadi. Kalau kalian bertanya tadi soal bagaimana tradisi mitoni
tradisi mitoni dalam kehidupan Jawa, di situ nanti kalian sudah akan membahas apa makna tradisi mitoni itu secara kejawen atau Jawa. Kalau di sini kan kalian bertanya filosofinya, bukan filosofinya, tapi maknanya apa? Mengapa orang Jawa melakukan tradisi mitoni itu? Tentu ada kan di sana harapan, ada doa, ada manfaat. Tidak mungkin dilakukan itu kalau tidak ada doa. Kalau di orang Batak kan membusuri kan, menggabei kan, kasih makan supaya apa? Anak dalam kandungannya, ibu yang mengandung sehat sampai melahirkan. Mengapa 7 bulan? Kan itu juga pertanyaan. Mengapa 7 bulan? Karena 7 bulan itu sudah manusia utuh. Tinggal menunggu lahir. Kalau 6 bulan belum sempurna. Mungkin tangannya belum sempurna, kakinya belum sempurna dan sebagainya. Belum sempurna. Tapi kalau sudah 7 bulan itu sudah sempurna. Kalaupun dia lahir 7 bulan disebut prematur, tapi dia sudah sempurna. Yang matang kalau sudah 8 bulan atau 9 bulan. Makanya dikasih makan dia supaya sehat sampai lahir. Karena dia sudah manusia utuh yang masih di dalam kandungan. Nah makanya itu maknanya sebenarnya ialah perlindungan dan keselamatan. Sehingga ketika mereka melaksanakan tradisi mitoni kepada seorang yang hamil, supaya Tuhan melindungi anak itu dan ibu itu sampai melahirkan. Dan kemudian ungkapan syukur karena manusia itu sudah sempurna. Lalu yang ketiga, pembersihan atau pemurnian supaya jangan ada roh-roh jahat yang mengganggu proses kelahiran. Kemudian penguatan ikatan budaya, ikatan keluarga dengan memberi semangat kepada ibu hamil itu kan semakin menguatkan silaturahim antara keluarga. Nah, itu beberapa makna dari tradisi mitoni. Sehingga orang rindu melakukan tradisi itu. Nah, selain itu juga nanti misalnya saya katakan tadi dalam rumusan masalah itu bagaimana pemahaman iman Kristen. Apakah ada yang menolak atau ada yang menerima? Memang harus kita akui nanti pasti ada penerimaan. Kalau orang Jawa yang sekaligus dia kejawen, pastilah dia menerima. Karena itu kan tradisi leluhur. Seperti yang saya katakan beberapa kali pertemuan yang lalu, entah dia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dia tak memelihara tradisi kejawen. Bagi orang-orang seperti itu pasti menerima, tidak ada alasan menolak, karena mereka tetap yakin pada tradisi kejawen. Tapi kalau dia sudah Kristen yang tanda petik yang menerima paham-paham yang ekstremis ya, Injili harismatik misalnya, mungkin mereka menolak karena mereka menolak tradisi. Sedangkan ulus pun mereka tolak, apalagi tradisi 7 bulanan dan atau tradisi lain, tradisi kematian 7, 14 sampai 1000 hari mereka tolak. Nah ini berarti ada orang yang menerima, ada yang tidak menerima. Lalu bagaimana caranya? Kalau misalnya nanti ada yang menerima, ada yang menolak, berarti ada kan di situ dialog kontekstual. Bagaimana iman Kristen mendialogkan tradisi itu menjadi sebuah tradisi iman yang baru dari perspektif kekristenan. Nah itu nanti bisa kalian jelaskan di sana. Nah tadi ada pertanyaan, masih adakah selain mitoni tradisi kejawen? Oh banyak sekali. Tidak hanya ini salah satu. Nah makanya nanti di awal di latar belakang itu mitoni adalah salah satu tradisi kejawen yang akan kami bahas dalam makalah ini. Kan itu kan, sehingga pembaca melihat bahwa ada tradisi lain selain mitoni. Apa itu? Misalnya
labuhan. Labuhan itu upacara persembahan yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, permohonan kepada roh leluhur. Itu labuhan. Biasanya ini menaburkan sesajian, makanan, bunga ke tempat-tempat suci atau keramat, ke pohon-pohon beringin atau ke pantai atau ke gua. Gitu ya. Ada juga tumplak wajib untuk merayakan kelahiran anak pertama. Kalau anak kedua enggak lagi. Hari anak pertama, tumplak wajib. Ada ritual sungkeman. Ini bagi penghormatan, penghargaan kepada orang tua yang telah meninggal. Kalau orang Batak kan gini kan, kalau panjang umur. Kalau sudah 82 tahun, 80 kan tortornya kan gini. Artinya doanya supaya aku juga panjang umur seperti engkau. Tapi kalau mati cepat gini kan, janganlah terjadi pada aku seperti kau gitu kan, gini. Kalau masih sarima tua, gini dia menolak bala itu, janganlah saya panjang umur. Tapi kalau sudah 80, 90 tahun, gini kan. Ya, itu tradisi doa. Ya sungkeman juga itu bagi orang yang meninggal itu dilakukan. Ada juga sungkeman kalau menikah. Itu juga kita lakukan sekarang kan. Itu juga menurut saya latah kita itu, latah. Di agenda kita nggak ada tradisi sungkeman. Karena sungkeman itu nggak ada tradisi orang Batak, tradisi sungkeman nggak ada itu. Tapi kita menjawakan diri kita pada saat pernikahan. Diberi kesempatan kepada pengantin untuk sungkeman, kasihlah bunga kepada ibunya, lalu bertangis. Nggak ada tradisi kita ini. Tapi supaya seru pernikahan itu dibuat-buat lah itu. Nggak tahu nanti kalian juga menikah pakai tradisi itu kan. Itu namanya Batak Jawa itu. Baju itu. Batak Jawa. Nah, ada lagi upacara tedak sinten. Tedak sinten itu dilakukan pada anak laki-laki ketika memasuki usia tertentu. Misalnya usia 7 bulanan, 1 tahun. Itu disebut lagi potong rambut oleh tulangnya atau ya pamannya ya. Itu namanya upacara tedak sinten. Ada wiwit desa, itu pembangunan satu desa. Kalau misalnya membuka satu desa, itu namanya wiwit desa. Ada salapanan, ini perayaan ulang tahun dalam tradisi Jawa. Salapanan, anak-anak diberi makanan yang memiliki makna simbolis supaya mereka mendapat berkah dan keselamatan. Ada banyak lagi itu yang tradisi-tradisi kejawen. Nanti kalian carilah di mana sumbernya itu, apa tradisi kejawen selain mitoni. Tapi tidak perlu kalian jelaskan itu ya, karena itu tidak perlu di makalah ini maksudnya. Hanya sebut saja tradisi lain selain mitoni, ialah 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi yang kami bahas dalam makalah ini ialah tradisi mitoni. Nah itu jadi kemudian kesimpulan setelah refleksi tadi ya, tentukan sikap kalian. Kami kelompok menerima atau menolak, gitu ya. Sama seperti orang Kristen Jawa menerima, maka kami menerima. Alasannya apa? Jadi ada landasan teologis kalian menerima tradisi ini, sehingga standing point kalian jelas. Nah di kesimpulan itu sudah seperti yang saya katakan tadi ya, beberapa kali pertemuan itu ialah hasil pembahasan kelompok terhadap tradisi mitoni. Misalnya kesimpulannya begini, ternyata tradisi mitoni ini adalah tradisi kejawen yang terus diwariskan oleh masyarakat Jawa, baik agama Kristen dan Islam dan agama lain. Dan tradisi ini ternyata sangat penting dan baik karena tradisi ini memberikan manfaat bla 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 bla, kan gitu kan? Karena sudah kalian bahas itu apa makna daripada tradisi mitoni itu. Nah dari situ karena penting mitoni ini, kesimpulan kalian kan penting mitoni ini dilakukan karena tidak bertentangan dengan iman Kristen, itu kesimpulan kalian. Maka sarannya ke bawah ialah orang-orang Kristen Jawa
disarankan melakukan tradisi mitoni. Supaya apa? Supaya tradisi ini tidak hilang. Apalagi saran kalian? Supaya gereja misalnya memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan tradisi mitoni, supaya jangan nanti bercampur aduk dengan pemahaman tradisi kejawen. Itu misalnya contoh saran. Saran itu harus konkret, tidak lagi abstrak. Saran itu adalah tindak lanjut dari kesimpulan yang dibuat oleh kelompok. Nah, selain itu catatan teknis ya, daftar pustaka itu harus judulnya harus huruf besar, karena itu kan bagian dari judul ya. Nah, kalau catatan teknis lainnya, kalau menulis Jawa, Kejawen itu kan harus huruf besar. Di latar belakang itu kalian lihat nanti itu ada banyak sekali Jawa, Islam, Kejawen itu hurufnya kecil. Lalu, harus konsisten menulis nama percetakan. Kalau misalnya Uninsu atau Palapa huruf besar, maka nama percetakan lain pun harus huruf besar. Tapi kalau misalnya huruf kecil, maka huruf kecil harus konsisten. Kalau di catatan kaki 4 misalnya itu narasi, kemudian narasi juga itu huruf kecil semua. Dan di bawah lagi ada dia intan itu ada huruf kecil. Jadi harus konsisten. Kemudian saya sudah berkali-kali mengatakan tidak perlu membuat PT, CV, yayasan, penerbit di dalam nama percetakan. Dan ke kelompok lain nanti jangan lagi diperhatikanlah itu, karena ini berulang-ulang nanti. Lalu cara mengutip dari jurnal, pelajarilah. Bagaimana cara itu sudah saya contohkan kemarin. Bagaimana cara mengutip dari jurnal. Nanti cari aja. Lalu kalau menulis buku tidak perlu huruf besar, misalnya singgah dan jumpa. Tidak perlu. Menulis judul buku itu kan capital each letter. Jadi singgah S-nya baru jumpa. Kalau dan tak usah huruf besar karena itu kata sambung. Nah, itu cara menulis judul buku. Nah, yang lain saya lihat sudah bagus ya. Kalau nanti ada warna biru dalam laptop kalian, itu berarti ada sesuatu yang tidak bagus. Misalnya bayi yang, nanti kalian hapus spasi 1 pasti hilang yang biru. Kalau ada biru itu berarti ada sesuatu yang salah dalam tulisan, perbaiki. Nah, misalnya di daftar pustaka Magelang Pustaka, karena apa kalian tidak spasi, karena dia lengket maka dia biru. Ini beberapa contoh hal teknis. Nanti akan saya kirimkan ini ke saudara-saudara, diperbaikilah. Dan kelompok yang lain, kelompok 3 dan 4, yang 4 dan 5, silakan pelajari ini supaya jangan terjadi kesalahan yang sama lagi untuk minggu depan. Demikian ya dari saya. Nanti perbaikilah 1 minggu ke depan, dan hari ini kelompok 2 mengirimkan perbaikannya sehingga nilai kalian final yang sudah diperbaiki. Kalau sekarang saya sudah nilai kalian secara sementara, dan kalau kalian perbaiki, ada lagi masukan tadi dari peserta tadi, kirimkan nanti perbaikan sumbernya ke grup supaya mereka pakai. Maka saya akan periksa itu apakah kalian perbaiki sesuai dengan arahan-arahan dari saya dan dari teman-teman. Maka nanti akan itulah nilai terakhir dari kelompok. Demikian ya. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan berikan aplaus kepada silakan itu dengan doa. Jangan bernyanyi karena masih ada orang yang kuliah. Ya, terima kasih buat kepolisian atas penjelasannya. Terima kasih partisipasi teman-teman semua. Kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita bersatu dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan kepada kami, sehingga kami masih boleh hidup di tempat ini dan kami boleh merasakan kasih setiamu yang sudah di kehidupan kami. Ya Tuhan,
pada saat ini kami telah selesai dan mengakhiri mata kuliah filsafat timur. Kiranya Tuhan melalui pembahasan kali ini, yaitu tentang tradisi kita yang ada pada masyarakat Jawa, kami boleh semakin mengerti dan ajarkan kami Tuhan untuk terus mendalami dan memahami, sehingga di ujian akhir semester nanti kami boleh menuangkan apapun yang kami pelajari selama ini Tuhan. Bapa di surga, berkat juga Tuhan kepada dosen kami yang membimbing dan mengajari kami sampai pada saat ini. Kau berkati setiap pekerjaan dan pelayanan dari Tuhan. Kiranya semua itu menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan bertemu di tempat ini. Kiranya Tuhan tuntun kami dan jaga-jagakan kami Tuhan, apapun yang menjadi atas kami selanjutnya, biar semua itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di atas segala permohonan kami Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dari segala kesalahan dan dosa. Kiranya Tuhan sucikan hati kami, kuduskan hati kami, supaya kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Inilah dari permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ntar saya kirimkan dulu paper ini ya, yang saya telah perbaiki. Nanti buat nanti judulnya perbaikan. Kalau ini saya buat revisi, maka nanti perbaikan minggu depan buatlah nanti dokumennya perbaikan. Oke, selamat pagi ya.